Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Lanjut pembelajaran fisika kita. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang fisika kuantum atau pembuktian bahwasanya gelombang elektromagnetik itu adalah termasuk juga adalah sebuah partikel. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang efek fotolistrik, di mana di situ menjelaskan bahwasanya gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah partikel. Nah, di sini ada salah satu teori lagi yang mengemukakan bahwasanya konsep tersebut adalah benar. Nah, jadi kita akan membahas konsep materi yang disebut dengan efek Compton. Nah, efek Compton ini adalah konsep pembuktian gelombang elektromagnetik adalah sebuah partikel, di mana efek Compton ini disebut atau diambil namanya dari penemunya langsung. Nah, kita akan mencoba mencari tahu siapa sih penemu efek Compton. Nah, ini dia. Jadi, penemu efek Compton itu adalah bernama Arthur Holly Compton. Beliau adalah ilmuwan yang berasal dari Amerika. Beliau lahir tahun 1892 dan wafat pada tahun 1962. Nah, di sini Compton menyatakan konsepnya. Di sini ya, kita akan coba bahas. Jadi kata Compton, ada sebuah elektron yang diam. Nah, kemudian ada juga sebuah cahaya. Nah, cahaya ini kita sebutkan dengan memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombang inilah yang disebut dengan foton datang. Nah, cahaya tersebut menabrakkan atau menumbuk sebuah elektron yang diam tadi, yang mengakibatkan adanya perubahan panjang gelombang yang kita lambangkan dengan lambda aksen, yang dimana lambda aksen ini termasuk dalam foton Hambur. Nah, selain dari lambda aksen juga, maka elektron yang diam tadi akibat tumbukan dari cahaya atau foton datang mengakibatkan adanya elektron Hambur juga. Nah, akibat adanya pembiasan yang terjadi akibat adanya lambda aksen dengan elektron Hambur ini, maka mengakibatkan adanya sudut theta. Nah, sudut theta inilah yang membentuk sudut antara kedua lambda aksen dan juga elektron Hambur ini. Nah, jadi akibat hal inilah maka panjang gelombang setelah tumbukan akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan lambda atau panjang gelombang dari cahaya itu. Nah, jadi lambda aksen itu disebut dengan panjang gelombang pada hamburan ya, atau setelah tumbukan, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya sebelum cahaya bertumbukan dengan elektron. Sehingga dari hal ini selisih panjang gelombang itu sama dengan lambda aksen dikurang dengan lambda, di mana sama dengan H per M0 dikali C dikali dengan 1 dikurang cos theta. Nah, inilah konsep perumusan ataupun pembuktian dari Compton yang menyatakan bahwasanya sebuah gelombang elektromagnetik itu adalah termasuk berhubungan dengan yang namanya partikel. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya. Nah, di bagian ini. Jadi, untuk lambda, selisih lambda atau delta lambda ini kan berhubungan dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, atau berhubungan dengan bentuk gelombang. Nah, sedangkan H M0 per C itu adalah konsep atau perumusan untuk partikel, di mana M0 ini adalah massa dari elektron. Nah, itulah yang membuktikan konsep pembuktian yang Compton buat, menyebutkan bahwasanya gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah partikel. Nah, dari konsep itu, Compton menyatakan keterangan bahwasanya di mana delta lambda itu adalah selisih panjang gelombang yang satuannya meter. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang datang satuannya meter.
Dan yang untuk lambda aksen itu adalah panjang gelombang hambur atau setelah tumbukan ya, satuannya juga sama meter. Dan H itu adalah tetapan Planck yang nilainya H adalah ketetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian M0 itu adalah massa elektron yang ketetapan nilainya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan C itu adalah cepat lambat udara, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sedangkan theta itu, kita bisa tahu ya, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara panjang gelombang setelah tumbukan atau panjang gelombang hambur terhadap elektron hamburnya. Nah, itulah yang dipaparkan Compton, atau dia menjelaskan konsep yang membuktikan bahwasanya gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah partikel. Nah, untuk lebih memahami pembahasan kita tentang efek Compton, kita akan coba membuat contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama itu adalah perubahan panjang gelombang setelah tumbukan adalah delta lambda sama dengan setengah kali H per M0 kali C. Jadi, yang ditanya di sini adalah tentukan besar sudut hamburan pada kondisi tersebut. Kita coba membahas penyelesaiannya. Jadi, yang diketahui adalah delta lambda sama dengan setengah H per M0 kali C. Kemudian yang ditanya adalah tetanya, karena yang ditanya adalah sudut hamburnya. Maka kita coba jawab. Jadi, kan rumusnya delta lambda sama dengan H per M0 C dikali dengan 1 kurang cos theta, di mana delta lambda ini kita ganti dengan setengah H per M0 C, sehingga didapatkanlah setengah delta lambda itu kan sama dengan setengah H per M0 C sama dengan, tetap dimasukkan rumusnya, H per M0 C dikali 1 kurang cos theta. Nah, untuk H M0 C yang di sebelah sini, nah sebelah sini sama yang di sebelah sini kan sama. Nah, maka bisa kita coret langsung. Maka kita dapatkan hasil akhirnya menjadi setengah sama dengan 1 dikurang cos theta. Nah, dalam hal ini cos theta dipindah ke sebelah sini dan setengah dipindahkan sebelah sini. Nah, karena min cos theta dia min pindah setelah sama dengan menjadi positif, dan setengah dipindahkan ke sebelah sini menjadi negatif, sehingga kita dapatkanlah konsep rumusnya cos theta sama dengan 1 dikurang setengah. Nah, kita selesaikan dulu 1 dikurang setengah, maka cos theta sama dengan setengah. Dan ingat, theta yang hasilnya cos theta sama dengan setengah itu adalah tetanya adalah 60 derajat. Nah, inilah untuk pembahasan contoh soal kita yang pertama. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua di sini, foton dengan panjang gelombang 0,06 nanometer mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Maka tentukan yang A, panjang gelombang foton yang dihamburkan, yang B, energi foton yang terhambur, yang C, energi yang diberikan pada elektron yang terhambur. Nah, kita coba penyelesaiannya. Jadi di sini diketahui lambda sama dengan 0,06 nanometer. Nah, nanometer ini adalah satuan dari untuk 10 pangkat min 9. Nah, kita kan di sini nampak ya, jadi ada 2 angka di belakang koma, maka kita jadikan 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2, maka menjadi 6 kali 10 pangkat min 11 meter. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah sudut hamburnya atau theta ya. Nah, theta itu adalah 60 derajat, kemudian ketetapan di mana M0 adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu yang ditanya untuk yang A itu adalah panjang gelombang foton, berarti lambda aksen. Kemudian yang B adalah energi foton yang terhambur, berarti E.
Kemudian yang C adalah energi yang diberikan pada elektron yang terhambur, berarti E untuk elektron. Nah, kita coba jawab penyelesaiannya untuk yang A. Nah, karena yang ditanya adalah panjang gelombang foton, maka kita masuk ke dalam rumus efek Compton. Nah, di mana delta lambda sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, di sini kita ganti langsung ya, delta theta itu adalah delta lambda itu adalah lambda aksen dikurang dengan lambda sama dengan kita masukkan nilai H-nya, lalu M0-nya dan C-nya serta sudut theta-nya. Nah, maka dia seperti ini. Sehingga jadinya lambda aksen dikurang lambda sama dengan H-nya diganti 6,6 kali 10 pangkat min 34 per M0-nya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 dan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 dikurang cos dari sudut theta-nya adalah 60 derajat. Nah, kita selesaikan dulu. 6,6 kita bagi dengan 3 ya, maka hasilnya, dan nanti cos theta-nya, cos 60 kita ganti dengan setengah, maka lambda aksen dikurang dengan lambda sama dengan 2,2 itu hasil bagi dari 6,6 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 34. Nah, per 9,1 dikali 10 pangkat min 31. Jadi yang di sini ya, min 31 ditambah dengan 8, karena ingat kalau perkalian perpangkatannya maka ditambahkan, maka min 31 ditambah 8 itu adalah min 23 dikali dengan 1 dikurang cos 60 adalah setengah. Nah, kemudian kita kurangkan 1 kurang setengah itu adalah setengah, dan 2,2 dibagi 9,1 itu adalah 0,24 kali. Nah, min 34 per 10 pangkat min 23. Saat pangkat di bawah dinaikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi positif, sehingga min 34 ditambah dengan 23. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 11 dikali dengan 1 dikurang setengah adalah setengah. Nah, kita dapatkan jadinya lambda aksen dikurang lambda itu sama dengan 0,12 kali 10 pangkat min 11. Nah, dalam konsep ini, jadi karena yang ditanya adalah lambda aksen, maka lambdanya kita pindahkan ke sebelah sini. Karena dia min pindah berarti berubah menjadi tanda plus. Sehingga lambda aksen sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat min 11 ditambah lambda. Nah, lambdanya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 11. Sehingga lambda aksen sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat min 11 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat min 11. Nah, karena perpangkatan di sini sama ya, 10 pangkatnya sama. Di sini 10 pangkat min 11, di sini juga 10 pangkat min 11, maka kita tinggal menjumlahkan untuk yang 0,12 ditambah dengan 6-nya. Sehingga kita dapatkan lambda aksen itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6,12 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kita lanjut membahas untuk yang penyelesaian yang B, di mana yang ditanya adalah energi foton yang terhambur. Nah, E sama dengan rumusnya kita ambil H per C, H kali C per lambda aksen. Kenapa kita menggunakan lambda aksen? Karena ingat, lambda aksen itu adalah foton yang terhambur. Sedangkan yang ditanya di B adalah energi foton yang terhambur, sehingga E kita masukkan nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 34 H-nya. Kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda aksennya kita dapat dari jawaban yang A, yaitu 6,12 kali 10 pangkat min 11. Sehingga 6,6 dikali 3 itu adalah 19,8 kali 10 pangkat min 34 ditambah 8 adalah min 26 per 6,12 kali 10 pangkat min 11. Nah, dibagikan 19,8 dibagi 6,12 itu adalah 3,24. Kemudian pangkat min 11 naik ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi plus, sehingga min 26 ditambah 11 adalah min 15. Maka E-nya yang kita dapatkan adalah 3,24 kali 10 pangkat min 15 Joule. Kemudian kita lanjut untuk yang C, energi yang diberikan pada elektron yang terhambur.
Nah, untuk yang C kita menggunakan E untuk elektron. Nah, di mana E untuk elektron adalah H dikali C dikali dengan 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen. Kita langsung masukkan aja, jadi hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali dengan C 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 per lambdanya itu adalah yang di soal diketahui ya, 6 kali 10 pangkat min 11 dikurang dengan 1 per lambda aksennya itu adalah hasil jawaban yang A, yaitu 6,12 kali 10 pangkat min 11. Kita kalikan 6,6 kali 3-nya di sini ya. Nah, kemudian jadi hasilnya itu adalah 19,8 kali 10 pangkat min 26 min 34 ditambah dengan 8. Kemudian 1 per 6 kali 10 pangkat min 11 itu adalah 0,1667 dikurang dengan 1 per 6,12 kali 10 pangkat min 11 itu adalah 0,1634. Nah, karena perpangkatannya sama maka bisa kita keluarkan ya. Nah, jadi itu pangkatnya nanti jadinya positif ya, bukan negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah 19,8 kali 10 pangkat min 26 pengurangan dari 0,1667 dikurang 0,1634 itu adalah 0,0033 kali 10 pangkat 11. Sehingga kita dapatkanlah hasil 19,8 dikali dengan 0,0033 itu adalah jadi ini nanti dikali dengan 33 ya. 0,33 itu hasilnya adalah 6,534 dikali 10 pangkat min 17 Joule. Nah, itulah contoh soal yang kedua sebagai pembahasan dan pemahaman kita untuk materi efek komponen. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.